Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salamnya senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada manusia teragung, manusia termulia, manusia tersempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjuti pembahasan sebelumnya. Silakan teman-teman dibuka bukunya di halaman ke-50. Sebelumnya kakak sudah membahas dan sudah menyampaikan bagaimana di akhir setelah terjadinya Fathul Mekah, kaum kafir Quraisy berbondong-bondong untuk masuk Islam. Tentu hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, yaitu ayat 1 sampai 3. Ya, silakan dibaca kembali bagi teman-teman yang lupa atau lain sebagainya yang belum menyimak dan lain sebagainya, silakan disimak. Oke. Baik, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathul Mekah. Perlu diketahui bahwasanya ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah, bukan serta-merta Rasulullah langsung sombong, ya, bahwasanya bisa menguasai kota Mekah. Namun sebaliknya, beliau bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada seluruh kaum kafir Quraisy yang tinggal di kota Mekah. Ya, teman-teman, perlu diperhatikan bahwasanya Rasulullah SAW tentu merencanakan semua strategi yang beliau lakukan dari sebelum terjadinya Fathul Mekah ini dengan matang, dengan konsep yang jelas, yang mana diawali dengan perjanjian Hudaybiyah yang banyak beranggapan, bahkan sahabat Rasulullah terdekat beranggapan bahwasanya perjanjian tersebut tentu sangat merugikan kaum kafir Quraisy. Sangat merugikan kaum muslimin. Ya, karena banyak kebaikannya kepada kaum kafir Quraisy, namun sedikit kebaikannya kepada kaum muslimin. Namun, dikarenakan Rasulullah memiliki keteladanan yang baik, yang sempurna, tentu Rasulullah mengambil setiap hikmah, setiap kebaikan yang ada. Ya, sehingga Rasulullah SAW beranggapan bahwasanya perjanjian Hudaybiyah tentu banyak keuntungan yang kaum muslimin akan dapatkan nantinya. Oleh karenanya, perjanjian tersebut Rasulullah pertahankan walaupun hakikatnya dari kaum kafir Quraisy yang melanggar atas perjanjian tersebut. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada para kaum muslimin, kepada kepada para sahabat dalam peristiwa tersebut, yang mana ada 3 catatan, 3 hal penting. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. Ketika berhadapan dengan kaum muslimin kaum kafir Quraisy berhadapan dengan kaum muslimin yang tidak melawan, maka diharamkan atau dilarang oleh Rasulullah untuk membunuhnya, terkecuali mereka mengajak untuk berperang, ya, bersiaga dalam melakukan perang, baru kaum muslimin diperkenankan, bahkan diperbolehkan untuk membunuh. Adapun yang kedua yaitu tidak boleh untuk merampas senjata, terkecuali senjata untuk menyerang. Jadi ketika kaum kafir Quraisy siap siaga menyerang kaum muslimin, ya, maka itu diperbolehkan untuk merampas senjatanya. Namun faktanya atau di lapangannya atau kenyataannya ternyata kaum kafir Quraisy mereka masuk ke rumah mereka sehingga tidak terjadi perlawanannya. Ya, seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu membersihkan Ka'bah dari berhala. Teman-teman hormati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah juga memerintahkan kepada Abu Sufyan, yaitu salah satu pemimpin dari kaum kafir Quraisy, namun telah masuk Islam. Ya, sehingga beliau diberikan amanah
diberikan tanggung jawab, Abu Sufyan ini diberikan tanggung jawab oleh Rasulullah SAW untuk memberikan penyampaian bahwasanya kaum Quraisy Makkah akan aman apabila yang pertama mereka masuk ke rumah-rumah mereka, ya, kemudian menutup pintu dengan rapat-rapat. Yang kedua, apabila mereka masuk ke dalam masjid-masjid, ya, seperti itu. Sehingga kaum kafir Quraisy mereka banyak melakukan hal tersebut untuk mencari perlindungan. Ya, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung memasuki ke dalam keteladanan Rasulullah SAW dalam Fathul Makkah. Ya, banyak keteladanan atau contoh yang bagus, yang baik dalam peristiwa ini. Yang pertama yaitu bagaimana Rasulullah dalam menerima sebuah kesepakatan, walaupun banyak yang menganggap kaum muslimin, tim sahabat Rasulullah menganggap bahwasanya perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin, namun dikarenakan keteladanan Rasulullah SAW, ya, beliau tahu bahwasanya banyak kebaikan yang bisa diterima oleh kaum muslimin, ya, sehingga beliau beranggapan tentu hal ini perlu yang namanya sebuah kesabaran dan strategi yang matang, ya. Adapun yang kedua yaitu perlu diperhatikan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kepada seluruh hambanya yang memperjuangkan agama Islam. Tentu hal ini tidak terlepas atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia berusaha, tentu, pasti. Namun Allah tetap yang memiliki sebuah ketetapan. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menolong bagi mereka yang menolong agama Allah, atau yang benar-benar untuk menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan selalu menolong. Ya, yang ketiga, keteladanan yang bisa kita ambil bahwasanya penyerangan terhadap musuh yang menyerang kaum muslimin itu diperbolehkan apabila ia mengkhianati. Ya, namun demikian tentu sangat diusahakan untuk dijadikan sebuah perdamaian terlebih dahulu. Jadi ketika musuh memulai untuk menyerang terlebih dahulu, maka kaum muslimin sangat diperbolehkan untuk menyerang, ya, atau membunuhnya. Namun apabila mereka tidak memulai, ya, maka sebagai kaum muslimin, sebagai mengikuti keteladanan Rasulullah SAW, tentu sebaiknya kita tahan terlebih dahulu. Adapun jika terjadi penyerangan terlebih dahulu, alangkah baiknya jika dilakukan sebuah perdamaian terlebih dahulu, sebagaimana yang Rasulullah lakukan ketika ketika Fathul Makkah, ya, ketika terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, namun Rasulullah berupaya untuk mendamaikan keadaan terlebih dahulu, sehingga ketika itu tidak banyak terjadi peperangan. Ya, ketika Fathul Makkah, bahkan ini menjadi sebuah suri teladan, sebuah hal yang menjadi alasan kaum kafir Quraisy untuk masuk ke agama Islam, yaitu karena Islam agama yang damai, yang tidak senang dengan permusuhan, namun cinta dengan yang namanya perdamaian. Adapun yang keempat yaitu dapat disimpulkan, yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah tentu perlu adanya hubungan diplomasi atau perwakilan yang ada, ya, antar sebuah pihak. Yang kelima yaitu dengan Rasulullah membagi 4 kubu ketika memasuki Fathul Makkah, tentu perlu diperhatikan ada strategi yang matang, strategi yang jitu. Rasulullah juga ahli dalam strategi, ya, seperti itu. Adapun yang keenam yaitu dapat diperhatikan bahwasanya dengan hancurnya Ka'bah yang mengelilingi dengan hancurnya berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah, tentu di sini bisa diperhatikan dan difahami oleh teman-teman bahwasanya suatu kebenaran itu pasti akan datang, sedangkan kebatilan, kejelekan maka akan sirna atau akan menghilang. Seperti halnya berhala-berhala ini merupakan sebuah kebatilan, merupakan hal-hal yang salah, maka akan sirna dan akan menghilang, bahkan dimusnahkan. Oke, adapun yang ketujuh, yang bawah, ya, perlu diperhatikan bahwasanya semua yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentu hal ini menjadi sebuah teladan bahwasanya janganlah kita untuk
menyimpan sebuah rasa dendam. Ya, namun sudah sebaiknya kita saling memaafkan, saling mengasihi, walaupun terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita. Adapun yang kedelapan, yaitu dengan meraihnya kemenangan yang terjadi Fathul Mekah yang mana Rasulullah SAW bersama 12.000 pasukan. Tentu hal ini tak terlepas dari sebuah persatuan dan kesatuan yang utuh dan kuat di antara kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lainnya. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah sudah menjadi uswatun hasanah. Ya, menjadi uswatun hasanah yang tentunya banyak suri tauladan yang dapat kita contoh sebagai para pengikutnya. Dari kesabarannya, kemudian dari rasa memaafkannya terhadap orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang jelek terhadapnya. Ya, bahkan bagaimana Rasulullah dalam bertindak. Tentu semua itu dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua. Oleh karenanya, kita sudah sepatutnya berbangga diri, kemudian bersyukur atas nikmat yang besar ini, yaitu dimasukkannya kita dalam umat Nabi Muhammad SAW. Ya, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk rangkuman selebihnya silakan dibaca di halaman ke-55 dan 56. Ya, apabila ada yang kurang difahami silakan ditanyakan. Apabila ada yang belum menyimak, sangat disarankan untuk menyimak terlebih dahulu materi-materi yang telah kakak sampaikan. Insyaallah di minggu yang akan datang, ya, teman-teman akan menghadapi ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian semua. Tentu hal ini harus dijadikan pelajaran dan pengalaman hidup. Seperti itu. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang tepat. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.